Presiden Joko Widodo secara resmi mengirimkan surat rekomendasi penunjukan calon Kapolri baru pada DPR pada 13 Januari 2021 lalu. Ialah Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri menjadi calon tunggal Kapolri yang nantinya akan menggantikan Komjen Pol Idam Aziz yang akan pensiun pada 1 Februari 2021 nanti. Sebelum memutuskan Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjadi calon sematawayang, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menerima rekomendasi 5 nama yang akan mengisi pos orang nomor 1 di tubuh Polri ini. Viva Media berkesempatan berbincang dengan Ketua DPPRD Dr. John N. Palinggi mengenai figur mantan Kapolda Banten ini. Menurut John, yang beliau biasa disapa, saat ini proses menuju Kapolri memasuki tahap final, di mana sang calon Kapolri akan melakukan dialog yang sangat tajam dengan DPR atau yang biasa disebut dengan fit and proper test. Calon Kapolri ini adalah sudah ada aturan undang-undangnya, prosedur pemilihan calon Kapolri dan penetapan Kapolri melalui Dewan Kepangkatan di dalam kepolisian, kemudian masuk ke dalam komisi kepolisian mengusulkan ke presiden 5 orang, dan presiden memiliki hak prerogatif mengusulkan siapa yang dipandang menurut pandangannya, siapa yang bisa diusulkan ke DPR. Dalam kenyataannya kan diusulkan 1 orang. Meski menjadi calon tunggal dari presiden, ini bukan menjadi seolah-olah formalitas dan pasti jadi. Tapi pada tahap ini, DPR juga berperan penting apakah layak tidaknya sang calon Kapolri ini menjadi pemimpin baru di tubuh kepolisian. Lanjutan dari itu akan dilakukan satu dialog yang bisa sampai sangat tajam untuk mengetahui kalau menjadi Kapolri apa program-program dan bagaimana program strategis dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan di sana. Banyak pertanyaan, namanya fit and proper. Apakah dia layak atau tidak? Jadi ini juga jangan dianggap bahwa ke DPR itu hanya asal-asalan. Enggak. Di sana juga menentukan. John menegaskan, setiap pemilihan calon tunggal Kapolri pasti menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurut John, apabila DPR sudah menetapkan lolos fit and proper test, maka tidak ada alasan lagi untuk orang lain membicarakan hal yang tidak perlu. Lanjut John, kalau ada pro dan kontra, itu dinamika demokrasi dalam masyarakat. Terkadang masyarakat ataupun seluruh elemen bangsa ini menggunakan hal-hal yang sensitif untuk membuat suatu polemik di tengah masyarakat. Undang-undang itu semua warga negara wajib mentaatinya. Yang terpenting memberikan pendapat itu jangan sampai menyentuh hal-hal yang sensitif. Tambah John, semua elemen dan etnis apapun masyarakat di bangsa ini harus bersatu dan bersama membangun bangsa ini yang sedang terpuruk salah satunya dari akibat dari pandemi COVID-19. Karena bangsa ini membutuhkan semua elemen, suku etnis dari manapun. Ya, etnis, apakah Tionghoa, apakah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, apa Islam, itu sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini. Karena kita semua adalah warga negara, maka sama di mata hukum. Jadi, jangan sampai itu tersentuh hal-hal yang sensitif, karena bisa membuat masalah baru. Mengenai sosok Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, John melihat pengalaman sang calon Kapolri yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten pernah juga mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Saya tidak ingin mendahului penilaian DPR, tetapi saya hanya pernah waktu penugasan di Banten itu dengan hampir gegap gempita orang menolak karena masalah agamanya. Tetapi pada akhirnya dia sendiri dengan tampilan pribadi mendekatkan diri kepada ulama, semua tokoh agama, tokoh masyarakat. Malah sangat disayang. Orang waktu jadi pindah Kapolda, orang di sana Banten nangis. Menurut John, calon Kapolri ini memiliki sifat rendah hati. Terbukti saat dimintai pendapat media, sikapnya selalu menunjukkan sebagai orang yang rendah hati dan juga dapat terlihat pada tutur kata yang straight to the point dan nada suara yang tidak tinggi. Orang yang rendah hati dalam bangsa ini sanggup membuat kerjasama dan juga menghormati dan belas kasih dengan orang, menciptakan satu kerjasama yang baik. Orang rendah hati, ingat, orang rendah. Dalam diri Pak Sigit, saya melihat kalau dia tampil di televisi, perhatikan.
Kata-katanya itu cukup, langsung straight to the point, dan tidak tinggi nadanya. Itu menunjukkan rendah hati. Jadi kalau rendah hati, saya katakan, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Tuhan pada saatnya. Sekali saya pesankan, masalah Kapolri ini jangan sampai kita orang per orang itu menyentuh hal-hal yang sensitif yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Ini sudah pakai masker gini. Teguran dari Tuhan ini supaya mulut kita ini jangan lagi keluar penghinaan, jangan lagi memfitnah, jangan berbohong, jangan lagi ini. Nah, kita harus sadar sekarang, kita harus baik-baiklah satu dengan lain. Kita bangun bangsa ini. Agama apapun, suku apapun, etnis, lebih banyak lagi ambil orang Tionghoa, suruh ikut serta. Karena mereka juga adalah penentu ekonomi di bangsa ini. Kita bangun sama-sama bangsa ini. Apakah dari Papua, dari manapun, dari Aceh, ambil. Jangan hanya itu-itu aja. Hanya karena perbedaan kita ribut. John mengungkapkan keyakinannya akan calon Kapolri baru pilihan Presiden Joko Widodo ini, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, untuk memimpin Korps Bayangkara dan merupakan figur yang tepat. Andai kata saya tidak mau mendului DPR, andai kata DPR menetapkan bahwa dia lolos fit and proper dan tinggal keputusan Presiden pengangkatan, saya sangat yakin, saya ulangi, sangat yakin dia mampu memangku jabatan sebagai Kapolri dengan berbagai dimensi tantangannya. Dia akan tangani dengan sangat bagus. Jadi saya tidak ragu sama beliau. Hanya satu hal, sama Pak Jokowi. Waktu orang menghina-hina bahwa dia macam-macam lah, difitnah ini, difitnah. Tapi saya hanya melihat dalam dirinya, dari pembicaraannya, dari tampilannya, rendah hati ini orang. Orang rendah hati pasti dipakai Tuhan dalam keadaan susah negara ini. Nah, itu ada di Pak Sigit. Ada dalam dirinya itu. Perhatikan kalau dia tampil.